Walaupun dari mulut Sutrimo mengeluarkan busa, namun pihak rumah sakit mengaku pengantar korban menolak dilakukan otopsi. Pengantar hanya ingin memastikan apakah Sutrimo masih hidup atau sudah tewas. Dan belakangan disebut-sebut salah satu pengantar korban diduga staf di Kejaksaan Agung. Di antara 4 orang pria dengan menggunakan ambulan, Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus, tiba di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Kondisinya sudah tidak bernyawa. Pihak rumah sakit menyebut dari hidung dan mulut korban keluar cairan dan busa. Walaupun dinilai janggal, namun pengantar korban menolak pihak rumah sakit melakukan otopsi. Pihak rumah sakit bahkan menyebut pengantar korban hanya meminta dokter memeriksa apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dunia. Yang pasien diantar memang terlihat ya dalam petugas di lapangan maupun CCTV kita itu ada 4 orang ya, selamat ya. Namun ketika ditanya 4 orang ini tidak mau memberikan identitas, tapi ketika dilakukan penulisan berita acara, laporan berita acara atau kronologi yang sesuai standar kita disebutkan di situ tertulis nama Febrio Adrianto ya, sesuai dengan yang tersebar di media sosial. Itu ya Pak ya. Untuk pemulasaraan jenazah dilakukan di rumah sakit ini Pak? Ya, pemulasaraan jenazah memang ada permintaan dari orang yang kita tidak ketahui namanya itu ya, sebelum itu ya. Tapi memang beliau meminta di kita dibersihkan dan sebagainya. Jadi dilakukan Pak. Jadi 4 orang itu datang hanya meminta tolong dicek. Ya, ini saya ulangi ya, hanya diminta untuk dicek kondisinya masih hidup atau tidak. Nah, karena kita memang sudah ada yang mengantar, maka kami anggap itu ada orang yang bertanggung jawab. Ya, gitu ya Pak Slamet ya. Belakangan diketahui salah seorang pengantar korban bernama Febrio Adriono. Identitasnya diketahui saat surat kronologi kematian Sutrimo tersebar di media sosial. Kejagung kemudian mengklaim jika Febrio adalah staf di Kejagung. Ia disebut sebagai orang dekat Febri Adriansyah. Yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Kejanggalan demi kejanggalan di balik kematian Sutrimo kemudian menyeruak dari kedekatannya dengan ex Jampitsus Febri Adriansyah hingga kondisi jasad korban yang dinilai tidak wajar. Untuk menjawab berbagai kejanggalan, Polda Metro Jaya akan segera melakukan ekshumasi terhadap jasad korban. Sementara pihak keluarga berharap misteri di balik kematian Sutrimo segera terungkap. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim 9 penyidik Kejaksaan Agung memanggil 13 saksi dalam kasus TPPU yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, Kejaksaan Agung berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional. Tim 9 telah melakukan pemanggilan terhadap 13 orang saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA, dan yang hadir kurang lebih 7 saksi, 5 diantaranya dari pihak swasta, 1 dari pihak pengacara, dan 1 dari pihak perbankan. Proses penyidikan ini akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi atas praduga tak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Nekat menggelar kejuaraan drag race di jalanan desa hingga berujung maut, 8 orang meninggal setelah 1 unit mobil peserta oleng hingga menabrak kerumunan penonton di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Hingga kini 8 orang penonton lainnya masih dalam kondisi kritis. Teriak kepanikan penonton pecah usai mobil balap oleng menabrak kerumunan penonton di sirkuit non-permanen AP Mogoginta, Desa Upai, Kota Bagu Utara, Sulawesi Utara. Akibat kejadian ini, belasan penonton tergeletak tak berdaya hingga menderita luka yang cukup parah. Bahkan dilaporkan, 7 orang meninggal di lokasi. Korban berasal dari berbagai kelompok, mulai anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Sementara belasan penonton dievakuasi menggunakan kendaraan dan dibawa ke rumah sakit. Pihak panitia pun menyatakan bertanggung jawab memberikan santunan kepada para korban, baik meninggal maupun korban terluka. Seperti ini kan kami ada di sini dan kami akan kunjungan ke ini dan akan memberikan bantuan-bantuan duka yang diterima korban ini. Dan yang meninggal juga, yang masih luka-luka juga akan kami ya.
Sementara itu, meski sudah mendapatkan perawatan intensif, satu korban kembali meninggal dunia di rumah sakit. Kini total ada 8 orang meninggal. Dan masih ada 8 orang korban lainnya yang masih dalam perawatan. Hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan dipicu pembalap yang kehilangan kendali hingga menabrak kerumunan penonton. Dari Kota Bagu, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, penjagaan ketat dilakukan oleh polisi di makam Sutrimo di Desa Ulahar, Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Iya, langkah ini dilakukan jelang proses ekshumasi atau otopsi ulang jenazah yang dijadwalkan berlangsung besok Rabu 12 Agustus. Suasana pemakaman Desa Ulahar tampak berbeda dari hari biasa. Sejumlah anggota Polresta Banyumas berjaga di sekitar makam Sutrimo hingga malam hari. Sedikitnya 7 personel diterjunkan untuk mengamankan lokasi menjelang pelaksanaan ekshumasi. Pengamanan dilakukan agar kondisi makam tetap aman dan steril selama menunggu proses pemeriksaan. Ekshumasi dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu sebagai bagian dari penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian Sutrimo. Hasil pemeriksaan forensik nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam pengungkapan perkara. Gimana ya, kita pengen kejelasan aja untuk penyebab kematian saudara Sutrimo, itu aja. Apakah dari berita-berita yang beredar itu beneran atau tidak gitu. Pihak keluarga berharap hasil ekshumasi dan pemeriksaan forensik dapat memberikan kejelasan atas kasus ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Keluarga Sutrimo mempertanyakan surat keterangan penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini tidak pernah mereka terima. Melalui kuasa hukum, keluarga korban mengaku hanya diberi KTP Sutrimo dan uang santunan 20 juta rupiah saat jenazah Sutrimo tiba di rumah duka di Desa Ulahar, Kabupaten Banyumas. Namun terkait dokumen penyebab kematian dan handphone Sutrimo, keluarga tidak pernah menerima dari pihak yang mengantar jenazah Sutrimo. Pihak keluarga hanya mendapat informasi Sutrimo meninggal karena sakit. Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi secara maraton sejak 8 Agustus lalu. Sejumlah saksi dicecar dengan puluhan pertanyaan dari penyidik untuk mengusut tuntas penyebab kematian Sutrimo. Perkumpulan praktisi dan ahli hukum Indonesia, Pitra Romadoni, meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk mengungkap tuntas kasus ini. Fitra juga menerangkan bahwa pihak keluarga membantah FA bukanlah kerabat Sutrimo sebagai mana yang tertera di formulir rumah sakit. Dalam ekshumasi nanti, ia berharap ditangani oleh petugas yang profesional sehingga misteri kematian Sutrimo dapat diungkap. Terkait dengan peristiwa tersebut, kami kira pihak keluarga telah membantah bahwasannya yang bersangkutan atas nama FA bukanlah kerabat daripada almarhum Sutrimo. Itu tidak benar kerabatnya kan itu, dan mereka juga nggak kenal yang namanya FA ini. Ini merupakan suatu tanda tanya besar bagi kita karena di formulir rumah sakit yang diisi oleh FA tersebut dia menulis sebagai kerabat, padahal itu bukan kerabat. Terus yang kedua, di dalam formulir tersebut tadi kami telah melakukan pendalaman terkait dengan nomor handphone yang ditulis oleh saudara FA. Ternyata berdasarkan tracking yang kami lakukan melalui profiling ya, itu atas nama Hedi Sutejo. Ya, ini semakin janggal lagi kan gitu. Maka dari itu tadi kita udah konsultasi dengan penyidik untuk lebih intens lagi dalam hal pendalaman terkait dengan perkara tersebut. Ya pemirsa, rencana pembongkaran makam dan otopsi ulang Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, akan dilakukan Polda Metro Jaya pada 12 Agustus esok di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, perkara tersebut juga kini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan polisi terapkan pasal pembunuhan berencana. Polisi akan melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi dan autopsi ulang jasad Sutrimo, orang dekat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah, pada Rabu 12 Agustus 2026. Sutrimo dimakamkan di Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, desakan ekshumasi juga datang dari Organisasi Masyarakat Kongres Pemuda Indonesia (KPI) yang melayangkan laporan polisi ke Bareskrim Polri pada 7 Agustus 2026.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin, mengungkapkan saat ini status perkara tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses ekshumasi atau autopsi ulang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian dari Sutrimo. Juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrim Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Sementara itu, kuasa hukum keluarga masih mempertanyakan penyebab kematian Sutrimo. Keluarga mengaku tidak pernah menerima surat resmi penyebab kematian Sutrimo. Mereka hanya diberikan KTP Sutrimo dan uang santunan 20 juta rupiah saat jenazah tiba di Desa Walahar, Wangon, Banyumas. Lalu saya lihat segala macam, saya ada kejanggalan, kok kayaknya penyebab kematiannya nggak ada gitu. Tapi saat itu saya, Bu cuma ini, iya cuma itu gitu. Artinya di dalam surat-surat itu memang tidak lengkap dan lain-lain, tapi tidak ada yang janggal, tidak ada yang mengatakan misalkan peristiwa kematiannya kenapa juga tidak ada. Bagi keluarga yang terpenting saat ini mendapatkan kepastian dan mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana rangkaian peristiwanya, serta apa yang menjadi penyebab kematian Sutrimo. Tim Liputan iNews melaporkan.